Cindo cerdas ini, 8 tahun mempelajari Islam, menonton Ahmad Didat dan Zakir Naik, berasa tertampar agama sebelumnya, hingga dia memilih Islam dan bersahadat. Simak paparannya yang menarik untuk didengar. Baru 4 bulan lah. Baru 4 bulan, Masya Allah. Baru sekali ya. Veritan. Sebelumnya Kristen. Protestan. Ya, tahun lalu. Di mana mualafnya? Di Kodondi. Udah yakin baru ke tempat Kodondi sih. Udah yakin? Belajar tadinya sebelumnya sih belajar sendiri. 8 tahun lah. Maksudnya nggak intens yang langsung tiap hari belajar gitu ya, tapi ya kira-kira waktunya 8 tahun lah belajar. Belajar lebih, mana ada yang sempat bilang tuh, belajar apa? Maksudnya temen nanya lu belajar, ya emang ada sertifikat apa sih? Bukan, maksudnya itu belajar dalam artian adalah gue belajar sendiri, belajar perbandingan. Ya, bukan maksudnya belajar Islam maksudnya kayak teologi atau ya. apa gitu, enggak. Ya. Maksudnya gue belajar sendiri, belajar perbandingan Kristen dan Islam seperti apa. Dari internet? Yes, dari internet. Karena kalau gue waktu itu tuh mikirnya adalah gue nggak mau belajar sama orang. Kenapa? Takut bunyi? Bukan. Kalau menurut gue gini loh, mungkin tiap agama namanya pemuka agama ya. Namanya pertama itu kan mereka manusia. Namanya manusia itu mungkin bisa aja salah. Itu dari pemikiran gue ya. Pertama bisa aja salah. Kedua bisa aja ada kepentingan. Contoh misalnya, kalau misalnya gue datang ke ustadz, ya pasti gue akan diarahin ke Islam. Gue datang ke pendeta, ya pasti 100% gue akan diarahin ke Kristen gitu. Begitu juga agama lain gitu loh. Makanya gue berusaha, gue pengen netral, gue pengen cari tahu sendiri, gue pengen eksperimen sendirilah gitu loh. Gitu. Kenapa Kodondi ya? Ya mungkin karena kemarin itu Kodondi yang paling ini ya, hype. Mungkin ya paling hype. Terus juga kemarin itu kenapa Kodondi, mungkin pada saat gue kemarin tuh kira-kira udah sekitar 70% udah yakin. Terus gue mikirnya adalah ya kapan lagi sih, mau sampai kapan? Gue 8 tahun udah, gue ngomong sama diri gue sendiri ya, mau sampai kapan lu nggak ada agama gitu kan. Sempat kosong? Kosong dalam artian ya gue 8 tahun udah nggak pernah ke gereja. Sekarang 37 kok. 37 artinya dari 29 mulai nggak ke gereja. Tapi sebelumnya ke gereja ya? Ke gereja sebelumnya. Jadi gue mikir mau sampai kapan ya kan, maksudnya namanya umur kita nggak ada yang tahu ya. 70% bersaikon itu kan udah di atas 50% kan, tinggal 30% ya nanti tinggal berjalan aja sambil belajar lagi. Nah terus kenapa kalau Kodondi itu kemarin tuh mikir, pertama Kodondi lagi hype nih ya kan. Terus kemarin itu yang bikin gue ke Kodondi mungkin gue pas ngeliat beberapa videonya cukup banyak lah yang penjelasan dia yang cukup masuk juga nih, tambahan-tambahan yang dari 8 tahun gue belajar, ada tambahan-tambahan lagi nih. Oh oke juga ya gitu loh cara pemikirannya ya gitu loh. Nah terus juga gue ngeliat, oh ternyata yang mualaf nggak ditinggal, ternyata ada dibimbing apa segala macam. Dari situ kan gue mikir, gue mau syahadat ke masjid mana nih, gue nggak tahu juga kan, nggak kenal siapa-siapa segala macam kan. Jadi gue mikir udahlah Kodondi lah gitu loh, mungkin mau sekalian konsultasi juga, ngobrol, bikin jadwal kan, ditanyain kan mau langsung syahadat apa konsultasi, langsung syahadat aja deh. Awalnya gue follow Instagramnya Kodondi. Follow Instagram. Gue iseng-iseng tuh, gue DM. Kok ini saya Ferry, kenalkan, ini kan gue udah belajar Islam udah kira-kira 8 tahun gitu loh. Boleh nggak ini ketemu, mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya gitu. Lama juga tuh dibalasnya, berhari-hari baru dibalas. Ya sibuk ya. Mungkin ya. Baru dibalas, disuruh kontak ke si Melisa untuk bikin jadwal. Gitu, itu awalnya. Wah, margatan juga nih. Margatan juga. Pertama dia balas itu. Margatan juga nih katanya. Gue banyaknya belajar tuh kan dari, gue kumpulin lah semua. Ahmad Didat, Zakir Naik, sama ustadz-ustadz lain lah. Gue kumpulin. Ya gue kerjain PR gue lah. Gue kumpulin, gue bikin pemetaan sendiri lah. Dari ini gue tambahan masukan ini, gue kumpulin gitu loh. Terus Kodondi ada tambahan lagi nih soal misalnya apa ya, salah satunya kayak iblis yang berjasa gitu loh, kayak gitu kan. Ajak lu berpikir nih. Yes, ngajak gue berpikir, ada poin-poin lain nih gitu loh. Bener, itu kan cara berpikir logika juga kan gitu loh. Ya dan yang lain-lain lah, banyak tambahan-tambahan lain. Oke juga nih orang gitu kan. Maksudnya ternyata cara berpikirnya unik juga nih dan bagus gitu kan, logis juga. Dan akhirnya adalah Kodondi aja lah, gue mikir. Apalagi Chinese juga ya. Yes, bener. Dari situ kan gue pasti, dan juga satu frekuensi lah ya jadinya ya. Satu frekuensi. Nah, kayaknya sama lagi ya kan. Jadi lebih satu frekuensi. Dan orangnya juga ternyata asik kan, rock and roll kan. Rock and roll tapi asik gitu loh. Diajak ngobrol tuh fun aja gitu loh, santai gitu loh. Jadi nggak tegang gitu loh. Karena gue, ya itu algoritma udah memang lebih banyak searching Islam. Akhirnya pada saat Kodondi hype, mungkin ya, ini gue nggak tahu juga ya. Pada saat Kodondi hype, Kodondi naik, mungkin muncul di situ. YouTube gue isinya Zakir Naik, Ahmad Didat apa semua. Sampai sekarang juga masih, dibuka juga masih.
Ahmad Didat. Sampai sekarang gue juga masih nonton. Ahmad Didat masih nongol nih. Nah, tapi yang belum pernah gue nonton nih. Masih sampai sekarang juga masih nonton. Kadang masih nonton biar lebih menguatkan lagi. Iyalah, perlu lah. Gitu. Temen-temen, kalau temen deket sih memang udah pada tahu ya. Gue dari dulu belajar Islam. Nah, cuman kayak temen-temen yang nggak deket, tahu-tahu chat. Fer, ini lu ya? Tahu-tahu ada di TikTok. Gue juga nggak tahu. Gue kan nggak main TikTok. Iya. Gue nggak tahu. Gue kan nggak main TikTok kan. Itu resikonya gitu kan. Tapi banyak yang ngucapin selamat. Ngucapin selamat. Istiqomah, apa segala macam. Banyak yang ngucapin selamat. Ini. Tapi ada juga yang Kristen ngucapin selamat juga. Ada juga. Selamat juga. Ada juga. Karena kan memang gue kalau di pergaulan kan memang cukup oke lah ya sama teman-teman, cukup inilah ya. Gitu. Ya, jadi yang Kristen pun mereka ya selamat, ya udah bagus gitu. Mereka nggak yang mencemooh atau apa gitu loh. Tapi ini juga ada sih, beberapa juga ada juga yang mulai. Nah makanya kalau ditanya kenapa 8 tahun laba magang, ya itulah bro. Ya kan Chinese juga kan, Cindo juga kan, ya itu. Kita kan punya ibaratnya apa ya, nggak gampang lah ya kita. Karena 180 derajat berubah. Yes, nggak gampang lah tiba-tiba. Ini juga sampai sekarang juga kan, misalnya gue kenalan sama orang nih misalnya yang Muslim ya kan, yang bukan Chinese lah ya. Enggak malah kok Islam, hah? Gitu loh. Kenapa ada yang aneh? Paling gue gituin kan. Kenapa ada yang aneh? Ya aneh lah kok. Lu ini Chinese kok Islam? Banyak kok sebenarnya, gue bilang, cuma nggak terekspos aja. Gue paling biasa gue jawab begitu gitu. Pasti banyak yang penasaran. Nah, dan sekarang udah mulai juga ada serangan. Ya makanya kenapa gue belajar bisa sampai selama itu 8 tahun. Bukan belajar lah, mempersiapkan diri. Ya itu yang gue bilang di pada saat ngobrol sama Konobi, nggak juga bilang ya gue mempersiapkan diri untuk serangan-serangan itu gitu loh. Bukan untuk counter attack, tapi minimal at least bisa menjelaskan. Gue bisa menjelaskan lah. Bisa menjelaskan minimal ya ada kesempatan dakwah di situ. Dakwah gitu loh. Makanya gue persiapkan diri gitu loh. Orang tua nih. Aduh, kemarin baru sempat disinggung sama Kodondi ya kan pas Idul Adha kemarin. Belum tahu. Tapi cici gue yang pertama udah tahu. Oh, kasih tahu sendiri. Karena cici pertama tuh yang nggak terlalu inilah ya. Nggak terlalu ini. Mama akan sih dalam waktu dekat ini pasti tahu. Memang cari momen aja. Di Jakarta. Oh, semua di Jakarta ya. Lu asli kan bukan Jakarta ya? Pontianak. Arti Pontianak. Artinya ke Jakarta satu keluarga dulu. Yes, udah pindah Jakarta. Dari kapan? 2010. Orang tua kira-kira ada penolakan nggak menurut? Harusnya sih nggak masalah ya, harusnya. Tapi kan nggak tahu juga kan. Tapi harus kalau lihat dari karakter mama sih harusnya enggak. Udah gede juga ya kan, udah bukan gede lagi, udah tua ya kan. Malah mungkin dibilang yang penting cepat nikah gitu. Iya benar. Bokap di Pontianak. Bokap Pontianak. Kira-kira komplain nggak? Harusnya sih lebih nggak masalah lagi. Kalau komplain juga ya mau gimana ya kan, udah gede juga anaknya ya kan. Udah pilihan ya. Harus gue di posisi mungkin yang akan lebih banyak vokal itu mungkin keluarga mungkin ya, keluarga jauh atau bukan apa. Provokasi lah. Terus temen yang nggak kenal kita deket itu biasanya yang ini sebenarnya yang serang ya, sentil dikit lah bro, mungkin karena sekarang dia udah mulai disentil ya. Contoh makan misalnya kan ada poknya atau apa kan ya misalnya, tapi ya udahlah gua anggap bercanda aja gitu loh. Tapi ada momen gua akan masuk dalam artian dakwah halus lah gitu loh. Apalagi kalau misalnya ibaratnya ya dalam artian sedikit disentil dia udah masuk ke soal keimanan. Nah, gue demen tuh. Ya udah ngobrol gitu. Ya, yang penting ada trigger, jangan kita yang mulai. Yes, benar. Kalau gue gitu, gue akan diam dulu. Kalau gue ya soft lah gue lah. Ada dia nyinggung ke arah soal keimanan, soal itu baru gue masuk. Gitu. Udah mulai nggak sering diskusi gitu sama kawan? Kalau gue halus sih memang ya, gue nggak militan ya. Tapi ini aja seminggu lalu gue ngobrol sama, tapi ini dia nggak nyentil gue ya, dia nggak nyentil. Cuman memang dia penasaran kenapa, ini teman baru kenal, dia penasaran kenapa gue bisa di Islam, gitu kan. Dan dia ternyata dari Islam pindah Kristen. Orang apa? Orang Jawa. Oh, orang Jawa. Orang Jawa. Baru seminggu lalu, baru banget seminggu lalu gue ngobrol panjang lebar, dan tapi kita nggak debat. Kita udah ngomong duluan, kita jangan debat ya. Ya gue juga nggak mau debat, gue bilang. Gue juga nggak suka debat, gue bilang gitu kan. Ya udah, dia nanya, gue cerita ya kan, kenapa gue bisa Islam dengan pemahaman logika gue lah ya seperti apa. Dan dia juga cerita. Dia cerita ya gue sentil dikit gantian, tapi nggak debat.
Dia sempat protes, kok jadi debat? Enggak, ini nggak debat, kan gue boleh komen dong, boleh komen doang gitu loh. Lu terima nggak terima terserah, nggak apa-apa. Gue bilang, dia nggak debat kok, gue bilang debat. Nah ternyata yang gue tangkap dari pemikiran dia adalah, yang bedanya adalah dengan pemikiran gue dengan logika gue belajar selama 8 tahun dibanding dengan dia yang emosional. Pakai perasaan. Pengalaman emosional. Pakai perasaan. Pengalaman emosional. Dia ceritanya dia putus sama cowoknya, mantannya. Oh, ini cewek? Cewek. Putus sama mantannya, akhirnya waktu itu sering diajak untuk pindah, tapi enggak. Oh, diajak ke Kristen? Tapi nggak mau. Dari dulu dia nggak mau. Nah, sampai akhirnya dia putus dan dia ngedrop semuanya hidupnya, dalam artian drop semua lah, kerjaan apa semuanya drop banget. Sampai akhirnya dia kayak mendapat panggilan untuk ke Kristen. Nah, mungkin lebih tepatnya diajak ke gereja dan dia merasa bahwa dia merasa damai, lebih bisa lepas karena kan nyanyi itu adalah salah satu pelepasan emosi yang sangat efektif. Akhirnya dia pelan-pelan belajar mungkin dalam artian adalah ikut katekisasi segala macam, dan dari situ dia merasa setelah itu kerjaan dia makin lancar, hidupnya makin bagus. Dia merasa diberkati. Yes, dari situ gue bilang sekarang gue cuma bilang sama gini sama dia. Menurut gue itu cuman emosional sih, menurut gue faktor emosional sih gitu loh. Sekarang begini, contoh misalnya, katakanlah suatu hari, katakan sekarang lu udah jadi Kristen. Katakanlah suatu hari, ini kita nggak bahas yang Kristen benar atau Islam benar ya, kita nggak bahas ke arah situ ya. Untuk konteks ini ya, katakanlah gue cuma bilang gini, katakanlah lu sekarang udah Kristen nih, ya kan? Dengan lu Kristen, lu naik nih, dan lu merasa oke, ini benar nih, gitu loh. Lu lanjut. Tapi suatu hari kita mana tahu kan namanya hidup orang. Betul. One day lu bisa turun lagi. Betul. Nah, terus tiba-tiba datang nih agama lain lagi nih, nawari. Masuk lagi nih, ya kan? Lu pindah lagi, terus naik lagi, ya kan? Sama lu belajar, abis itu lu mulai naik lagi, lu pindah lagi dong. Gue cuma gituin sih. Cuman komen untuk cara berpikir basicnya sih. Apa yang men-trigger memilih Islam? Tadi kan bilang 70% lu, apa alasan 70% lu? Kalau gua kan memang selama ini 8 tahun gua belajar tuh benar-benar kedepankan logika. Tunggu dulu, ini kita mulai dari ini deh. Kan Kristen, tiba-tiba jadi ateis 8 tahun tuh. Enggak ateis sih, agnostik lah ya. Agnostik ya, lebih tepatnya agnostik. Ya. Enggak, awalnya gini, sorry. Pada saat masih Kristen itu kan akhirnya gue mulai ibaratnya Kristen nggak taat lah. Ya. Mulai Kristen nggak taat, udah jarang ke gereja ya kan. Nah, baru pada saat mulai belajar Islam, nah itu baru semakin ke-trigger. Oke. Gitu loh, semakin ke-trigger di situ. Di Jakarta udah mulai nggak taat, baru ke-triggernya yaitu Ahmad Didat, Zakir Naik. Gitu. Ke-triggernya adalah gue dengan yang gue pelajari itu, gue banyak menemukan, gue ibaratnya kayak ketampar sendiri oleh agama yang gue yakini dari kecil. Oh ya, dan satu lagi yang jadi basicnya gue adalah gue berusaha waktu itu gue memposisikan diri gue adalah gue orang tidak beragama. Oke. Dan ibaratnya gue kosongin gelas gue. Kalau gue nggak kosongin gelas, gue nggak akan bisa terima itu. Gitu loh. Karena kan ya balik lagi satu ayat itu ibaratnya ini contoh satu ayat lah ya. Kalau lu udah terdoktrin, ya ayat ini lu akan lebih ikutin doktrinnya daripada arti dari ayat ini gitu loh. Tapi kalau lu kosongin gelasnya, lebih fair lu untuk menanggapi atau mengerti. Ya, lu bisa menilai dengan lebih objektif lah. Dan sejelas hitam dan putih kok sebenarnya. Oke. Sebenarnya gitu loh. Sejelas hitam dan putih kok. Kalau Chinese, pertanyaannya ini ya, kenapa nggak Buddha? Kenapa nggak Hindu? Kenapa nggak Konghucu gitu kan? Nah, pertama kenapa nggak Buddha? Karena ada konsep berhalanya di sana. Walaupun kitabnya gue nggak tahu ya, tapi kan ya gue tahu lah ada dewa-dewanya segala macam. Di Hindu juga, dewanya lebih baik lagi, bentuknya macam-macam lagi ya kan. Konghucu juga sama dewa-dewanya. Konghucu sama Buddha kan mirip-mirip dewanya. Ya intinya ada konsep berhalanya lah. Nah itu dari guanya udah nggak terima kan ibaratnya. Okay. Nah, akhirnya yang paling dekat adalah apa? Islam. Ibaratnya nabinya kan juga dari Musa juga sama kan, cuma bedanya sama sampai Yesus aja kan. Gitu. Ya makanya kan siapa sih yang sering bilang itu semakin banyak Islam difitnah malah semakin banyak orang penasaran sama Islam sebenarnya. Itu juga terjadi sama gua. Oke. Islam apa nih? Ibaratnya kan banyak fitnahan kan untuk agama Islam kan gitu loh. Ibaratnya ya mohon maaf ya, nauzubillah.
nabinya tukang perang lah, ya kan, ibaratnya nabinya Kawin. pedofil lah, terus nabinya nauzubillah ya, poligami lah segala macam gitu loh. Nah, gue pelajari di situ, gue pelajari apa sih kok difitnah sampai segitu, emang bener gak sih gitu loh. Ternyata semua ada penjelasannya kan gitu loh. Itu kali balik lagi, gue kosongin gelas gua. Kalau yang nggak kosongin gelas udah pasti, ya, memang begitulah, alasan-alasan aja lu gitu loh. Pasti orang akan berpikir seperti itu. Gitu Logis banget, logis banget semuanya, dan jawabannya puas banget gue dapatnya gitu loh. Semakin gue belajar waktu itu dari, maksudnya kan 8 tahun itu kan bukan waktu yang cepat juga ya. Semakin belajar semakin tertarik, semakin belajar semakin tertarik, sampai sekarang pun gue masih tetap masih apalagi nih gitu loh. Apalagi kayak banyak banget sih gitu loh, ilmunya tuh banyak banget gitu loh. Dan menarik gitu loh, apalagi cerita-cerita sahabat Nabi itu banyak kan ceritanya kan ya, cerita-cerita yang menarik itu banyak loh gitu loh. Semakin belajar semakin tertarik sih di Islam gitu loh. Semakin yakin dan semakin ya ini agama yang diridhoi Allah gitu loh, ibaratnya gitu loh. Basicnya dulu ibaratnya sholat dilancarin apa segala macam gitu loh, di apa. Dan yang gue dapat itu ya, sholat memang bikin kita disiplin sih. Dan sebenarnya gini nggak sih bro, kayak gambaran orang itu kayak misalnya kayak sebenarnya, makanya gue agak gimana ya kalau misalnya ditanya lu kenapa Islam, pasti lu ini ya karena mau nikah ya. Itu yang sering banget kalau rata-rata. Indo ini biasanya ya fitnahan nih yang ditujukan kalau ada Chinese yang mualaf. Kalau nggak karena nikah, lu ngincar jabatan nih. Atau misalnya hamil duluan ya atau apa misalnya kan ada juga kan pacaran gitu. Pacarnya ini ya Islam ya makanya ini ya gitu loh. Ya gue sih cuma bisa bilang ya ada buktinya, gue belajar 8 tahun gitu loh. Lu lihat aja YouTube gue semua, keluarnya itu kok semua gitu kan, ibaratnya itu pertama. Nah terus balik lagi adalah yang pengen gue sampaikan itu adalah kalau hanya untuk itu sih sebenarnya ngapain sebenarnya, lebih kalau boleh dibilang kan lebih nyaman di sebelah kan sebenarnya. Happy, enjoy gitu loh, bisa makan babi ya kan, alkohol juga nggak terlalu dilarang banget mabuk. Ya ini mabuk, terus juga kebaktian ibadah juga happy gitu loh. Ya, kalau dibilang sama Gilbert cuman datang nyanyi tepuk tangan disebut merek lagi ya nggak apa-apa kan memang dia ngomong gitu ya kan dia ngomong, kecuali nggak ngomong kita fitnah. Tapi kan dia bilang gitu kan enak, kursinya juga bagus, AC lagi gitu kan. Terus ibaratnya kayak nonton konser bro. Ya. Kayak ke konser. Gitu loh. Ya sebenarnya kalau mau dibilang untung rugi ya rugi banget sebenarnya yang kita masuk Islam. Sebenarnya ya, nauzubillah ya maksudnya. Secara keduniawian. Secara keduniawian ya benar. Karena kita di Islam bilang bagi kita tuh kenikmatan surga, kalau bagi mereka ya kenikmatan tuh dunia. Makanya kan rata-rata banyak yang dari Islam pindah ke yang lain kan rata-rata kan kenyamanan. Ya, Saifuddin Ibrahim bilang kenapa dia murtad? Karena dia bilang dia nggak mau sholat dan dia nggak mau puasa. Lu bawa lagi. Ya, kan memang dia ngomong. Siap. Nah, kita nggak apa-apa, kalau yang penting ada bukti kan. Kalau jatuhnya fitnah itu nggak boleh. Ya balik lagi lah, itu memang ya berarti apa? Kalau masa gue mau meninggalkan kenyamanan kan, berarti apa nih gitu kan? Nah kalau mau dibilang gue di Islam nyaman nggak? Nyamannya dalam artian beda. Nyaman dalam artian adalah gue nggak bisa bilang nyaman duniawi ya. Gue sekarang harus sholat 5 waktu, berzikir dan aturannya banyak banget. Gue nggak bisa bilang itu kenyamanan duniawi, tapi kenyamanan dalam artian kalau menurut gue ya, kenyamanan dalam artian adalah akhirnya gue menemukan kebenaran gitu. Kalau dibilang nyaman enggak. Kedagingannya enggak gitu loh. Dikit-dikit gue masih wudu ya kan, buang angin dikit gue masih ulang wudunya ya kan, itu kan enggak. Tapi kan maksudnya itu kan baik gitu loh semuanya. Tapi lo belum jalani puasa ya? Kemarin udah sempat jalani puasa. Bolong 10 hari ini belum dibayar, nanti mau dibayar. Karena ke luar negeri kemarin. Gimana feel ya? Nikmat, puasa tuh nikmat banget. Kalau gue kan memang orangnya dari dulu humble ya bro, dari dulu ya. Maksudnya karakter gue tuh yang memang gue orang yang humble dan ada jiwa sosial lah gue gitu loh. Jadi ibaratnya pada saat puasa ya gue ya bareng-bareng gitu loh, bareng-bareng semua puasa ya kan. Orang Islam semua puasa, jadi kayak ada kesetaraan derajat di situ lah. Yang bilang, yes. Akhirnya dan nikmat kan, nama kita lapar banget, makan kan dari nikmat kan gitu loh.
Ini di situ kali ya, yang nggak tahan haus. Hausnya susah. Hausnya nggak tahan. Kalau mau dibilang kenapa Islam, ya memang gak nyaman. Cuman ya mau gimana? Kalau memang itu kebenaran, ya gue masih ikutin. Kalau memang itu kebenaran, walaupun tidak menyenangkan, ya gue ikutin. Bukan ikutin apa kata orang, manusia, dalam artian pemuka agama kan manusia juga. Gitu loh. Tapi ikutin apa yang dimauin oleh Sang pencipta kita. Kalau gitu lu nggak bisa tawar. Ibaratnya lu mau nawar apa, orang dia mencipta, dia punya hak. Beliau punya hak, pencipta kita, Allah punya hak kok untuk ini ngasih aturan. Toh juga kan memang sebenarnya ya kita mau dibilang mau jadi muslim yang benar-benar taat, sebenarnya nggak bisa. Yang manusia sempurna cuma Nabi Muhammad kan. Kita mau paling cuma bisa kan mendekati doang kan, setaat-taatnya kita ya gitu loh. Cuma bisa mendekati doang ya, aturan dikasih, ya sepandai-pandainya lu jalanin. Kalau menurut gue ya mungkin gue masih newbie juga nih ya kan, masih newbie, mohon maaf kalau ada salah gitu loh. Lu masih dengan lingkungan yang lama atau ada mulai terasa perubahan nih? Jujur gue masih lingkungan yang lama. Di circle yang lama? Masih circle lama. Itu ada muslimnya nggak? Campur-campur. Oh campur-campur ya? Campur-campur. Dan sorry ya, kayak contoh misalnya gue udah berhenti minum kan alkohol kan. Tapi masih sering diajak? Dan gue duduk nongkrong bareng. Justru bagi gue di situ ujiannya. Bukan gue harus menghindari, tapi barang itu ada di depan gue dan gue bisa nolak. Alhamdulillah bisa.